Siswa SMA Malang ini baru saja dirusak oleh Trakun. Dan ketika ia membuka matanya, ia berada di dunia isekai di mana sihir itu nyata dan air menuruti setiap pikirannya. Namun yang tidak ia ketahui adalah ia memiliki sifat tersembunyi, yang membuatnya awet muda. Ryo Mihara meninggal. Kesadaran itu tidak disertai rasa sakit atau ketakutan. Melainkan begitu saja. Ia membuka matanya dan mendapati dirinya melayang dalam kehampaan putih bersih, kosong, sunyi, dan tak berujung. Bingung, ia mencoba berbicara, tetapi suaranya nyaris tak bergema sebelum sebuah kehadiran yang hangat dan tenang mendekat. Sosok yang muncul bukanlah Tuhan, setidaknya tidak persis. Tidak menurut pengakuannya sendiri. Sesosok dengan ketenangan dunia lain memperkenalkan dirinya sebagai Michael, seorang malaikat, jika itu lebih masuk akal bagi Ryo. Tanpa misi yang harus dipenuhi, tanpa beban yang harus dipikul, satu-satunya instruksi Michael untuk jiwa yang terlahir kembali itu sederhana, hiduplah sesukamu. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, atau setelah kematian, Ryo dapat memilih kedamaian. Tanpa sekolah, tanpa kewajiban, tanpa tekanan masyarakat. Ia menginginkan kehidupan yang santai. Michael mengabulkannya. Sebuah pondok damai di hutan bernama London, di dunia baru bernama Fai, dikelilingi alam, dilindungi penghalang, dan diberkahi persediaan makanan untuk 2 bulan. Ryo memiliki ketertarikan pada sihir air, yang sangat cocok untuknya. Bagaimanapun, sihir memang ada di sini. Saat Ryo berkedip dan tiba di dunia baru, ia menyadari ini bukan mimpi. Tanpa perabotan, tanpa suara, hanya sebuah rumah, 2 buku, dan sebilah pisau di atas meja. Ia melangkah keluar. Pegunungan menjulang membingkai cakrawala, angin sejuk, dan sihirnya terasa nyata. Ketika ia berbisik, keluarlah, air, cipratan kecil muncul di tangannya. Itu nyata. Buku-buku itu menjelaskan sisanya, pengetahuan dasar tentang monster, sifat-sifat tumbuhan, dan pengantar manipulasi elemen. Ia menyadari bahwa ia bahkan tidak perlu merapal mantra dengan keras, ia berpikir mantra itu sama efektifnya. Itu agak mengecewakan. Tidak ada seruan keren untuk menyebut nama mantra. Namun, aplikasi praktisnya tak terbatas. Ia mengisi bak mandi dengan air dan menyadari betapa dinginnya air itu. Tanpa kayu bakar atau korek api, ia mempertimbangkan berbagai alternatif. Dengan memvisualisasikan molekul air, ia memaksa ikatan hidrogen terbentuk. Es. Es itu, ia temukan, dapat berfungsi sebagai kaca pembesar sederhana untuk memfokuskan sinar matahari. Api. Air panas. Sebuah bak mandi. Itu tidak glamor, tapi itu miliknya. Di dalam bak mandi yang mengepul itu, dikelilingi oleh alam liar, Ryo merasakan kenyataan akan awal barunya. Namun kehidupan yang lambat itu tidaklah gratis. Stok makanannya akan habis dalam 2 bulan. Hutan di balik penghalang itu penuh dengan monster. Pisau pun tak akan mampu memotongnya, secara harfiah. Ia membutuhkan sihir ofensif. Bola air adalah percobaan pertamanya. Berhasil, tapi nyaris. Gumpalan kecil air meletus lemah di pohon. Tidak berbahaya. Maka ia menyempurnakan mantranya. Lebih sempit, lebih cepat, lebih tajam. Semburan air. Gagasan mengiris air, bertekanan seperti pisau. Akhirnya, setelah berjam-jam berusaha, aliran tipis membelah kulit kayu. Kemajuan. Tapi itu masih belum cukup. Selanjutnya datang es. Ia membayangkan es terbentuk di udara, menarik molekul air dari atmosfer dan membekukannya di tempatnya. Prosesnya lebih lambat, lebih keras, tapi mungkin. Ia belajar membentuk tombak es, Ichikle Lanche. Namun, tombak itu tidak terbang seperti mantra air. Terlalu berat. Terlalu tidak stabil. Tetap saja, ia berlatih. Jam demi jam. Bahkan saat mananya terkuras dan kelelahan menghantamnya seperti palu, ia terus maju. Jika waterball tidak bisa menyelamatkannya, dan water jet tidak cukup kuat, maka Ichikle Lanche akan menjadi pilihan terakhirnya. Ia tidak punya waktu untuk disia-siakan. Ryo melangkah melewati penghalang untuk pertama kalinya. Di tepi sungai, ia menemukan batu yang ia harapkan, kuarsa. Batu cadangan yang sempurna untuk menyalakan api jika mananya habis. Ia mencari-cari tanaman obat, berharap mendapatkan tugas yang sederhana dan damai. Namun, kedamaian bukanlah yang ditawarkan Fai. Dari semak-semak, seekor babi hutan kecil muncul, menggeram, bertaring, dan cepat. Tubuh Ryo membeku. Pikirannya berteriak untuk lari, tetapi kakinya tak menurut. Sampai akhirnya mereka tak melakukannya. Sedetik sebelum benturan, ia berguling ke samping. Es. Secara naluriah, ia membekukan tanah di bawah babi hutan itu. Babi hutan itu tergelincir. Sementara binatang itu berjuang untuk berdiri, Ryo menciptakan tombak-tombak es dan melontarkannya. Monster itu tertusuk, terdiam, dan tak berkutik. Ryo ambruk, terengah-engah. Pembunuhan pertamanya. Kelangsungan hidup pertamanya. Kehidupan lambatnya sudah menuntut yang terbaik. Sekembalinya ke rumah, ia mempelajari ensiklopedia monster. Babi hutan kecil adalah yang terlemah. Musuh yang menakutkan itu, makhluk tingkat bawah. Dan yang lebih kuat, naga, yang mampu menghancurkan kota-kota. Iblis, makhluk tanpa asal-usul yang jelas, yang mampu mendistorsi dunia. Ia bergidik dan terus membaca. Setiap halaman menawarkan lebih banyak mimpi buruk. Namun, ia kembali ke hutan. Keesokan harinya membawa buah manis, dan lebih banyak kenyataan pahit. Tepat saat ia menggigit kenikmatan yang segar dan tajam, langit terbelah oleh teror. Seekor merpati bayangan berbulu hitam. Elang pembunuh. Sihir angin tak kasat mata. Serangan paruh tajam. Ia tersungkur bahkan sebelum ia menyadarinya.
Ia tak bisa menghindarinya. Terpojok, Rio menggunakan apa sedikit sihir yang dimilikinya. Kristal-kristal es mengelilingi burung itu, menjebaknya untuk sementara. Salah satu matanya tertusuk. Makhluk itu menjerit dan melarikan diri. Rio terbaring di tanah, merintih kesakitan, terengah-engah. Hidup yang lambat, itu mulai terdengar seperti kebohongan. Lebih buruk lagi, saat melarikan diri dari Assassin Hawk, ia kehilangan jejak rumahnya. Namun, entah bagaimana, ia berhasil kembali. Malam tiba, dan sesuatu memanggilnya. Rasa ingin tahu, mungkin takdir. Seorang satria tanpa kepala, merawat kudanya di bawah sinar bulan. Seekor dulahan. Tidak terdaftar dalam ensiklopedia monster. Mungkin terlalu berbahaya untuk dikategorikan. Atau mungkin bukan monster sama sekali. Rio kembali lagi. Dan lagi. Malam demi malam, ia mengamatinya. Melawannya. Kalah karenanya. Namun sesuatu di dalam dirinya berubah. Dulah tidak pernah menyerang untuk membunuh. Ia melatihnya. Mengujinya. Lalu, suatu malam, ia menciptakan pedang dari es. Ia mengulurkannya. Rio melangkah maju. Ksatria itu lenyap. Di tangannya, ia memegang senjata yang lahir bukan dari amarah, melainkan dari pertumbuhan. Pedang yang terbuat dari air, biasa melalui tantangan diam-diam. Kedamaian tidak bertahan lama. Saat berlatih, Rio merasakan sesuatu. Familiar. Berbahaya. Elang pembunuh. Tapi berbeda. Bulunya lebih gelap. Tubuhnya lebih besar. Ia telah berevolusi. Dan ia ingin balas dendam. 5 lapis dinding es. Hancur. 10 lapis. Lenyap. Bahkan tombak es pun gagal. Lalu pedang itu, harapan terakhirnya. Pedang itu beradu dengan serangan burung itu. Untuk pertama kalinya, serangannya tepat sasaran. Mereka bertarung. Pedang melawan paruh. Es melawan angin. Sihir dan naluri beradu maut. Akhirnya, ia menusuknya lagi. Elang pembunuh jatuh. Rio berdiri di atasnya, terengah-engah. Ia melihatnya dengan jelas sekarang. Musuh ini tidak kembali untuk membalas dendam. Ia kembali untuk mengujinya. Seperti dulahan. Untuk membuatnya lebih kuat. Terima kasih, bisiknya. Ia mengakhirinya dengan hormat. Dan kemudian dunia kembali hening. Hingga suara itu bergema di benaknya. Seekor naga. Makhluk dengan kekuatan luar biasa, berbicara, dengan tenang, melalui telepati. Rio, tertegun, menjawab. Ia mengaku telah bertarung dan membunuh Assassin Hawk yang telah berevolusi. Naga itu, bernama Lewin, tidak marah. Malahan, ia terkesan. Ia memperhatikan pedang Rio, hadiah dari dulahan, dan langsung mengenalinya. Pedang Raja Peri. Sebuah relik yang sangat berharga. Sebuah tanda terpilih. Rio tidak tahu bagaimana atau mengapa ia memilikinya. Lewin tersenyum. Lalu menghilang. Rio berdiri diam, terharu. Ia baru saja berbincang dengan seekor naga. Kembali di kehampaan putih, Michael menatap lempengan Rio. Ia telah melewatkan sesuatu. Sifat tersembunyi. Saking langkanya, ia tak muncul selama 10.000 tahun. Abadi. Rio Mihara, yang terlahir kembali di Fai, kini bisa hidup selamanya. Bukan hanya perlahan. Selamanya. Rio hanya keluar rumah untuk memeriksa ikan monster bakar. Yang ia dapatkan justru kekacauan. Pantainya hancur. Suara Tosco memecah kebingungan, lega karena Rio baik-baik saja. Tapi Rio tidak mengerti. Indra perasaannya tidak menangkap apapun. Lebih penting lagi, ada apa dengan pakaian ini? Apa tidak ada yang lebih pantas? Sebelum ia sempat terhanyut dalam pikiran tentang pakaian, anak laki-laki asing di dekatnya duduk dan memperkenalkan dirinya. Abel. Itulah dia. Abel terkejut. Rio telah menyelamatkannya, kan? Rio menjelaskan dengan santai, ia hanya menggendong Abel kembali ke rumahnya. Dan sayangnya, hanya Abel yang berhasil ia selamatkan. Jadi, ada yang lain. Ekspresi Abel menegang. Yang lain juga terdampar di pantai. Tapi Rio menepisnya. Mereka penyelundup, katanya. Tidak perlu dikhawatirkan. Dan begitulah. Tak banyak yang bisa dilakukan selain makan. Jadi mereka pun makan. Saat mereka duduk bersama, Abel memperkenalkan dirinya lebih lengkap, dan Rio pun melakukan hal yang sama. Rio. Seorang penyihir atribut air. Abel terkesan, bukan hanya karena namanya, tetapi juga karena dagingnya. Dagingnya dipanggang dengan sempurna. Dan tampaknya ia berburu sendiri. Abel bertanya tentang pisau itu, penasaran apakah Rio berburu dengan benda kecil itu. Rio menjelaskan, itu bukan senjata, hanya alat untuk membongkar. Sihir adalah senjata aslinya. Sihir. Abel mengatakan bahwa bahkan di negara-negara tengah, hanya sekitar setengah dari penduduknya yang bisa menggunakannya. Setengah? Itu bertentangan dengan apa yang dikatakan Michael kepadanya. Bukankah 1 dari 5? Rio terdiam, bingung. Tapi ia menepisnya. Ketika Abel bertanya apakah Rio punya pakaian lain, jawabannya belak-belakan, tidak. Tidak ada kain. Tidak ada benang. Tidak ada uang. Abel terkekeh. Ia mungkin baru saja menghina pria yang menyelamatkan hidupnya. Namun, mereka tetap makan. Bercanda. Bersantai. Lalu Abel berubah serius. Ia ingin memeriksa garis pantai. Rio setuju tanpa perlawanan. Namun di tengah perjalanan, Abel menyadari sesuatu yang aneh.
Rio tidak punya tongkat. Penyihir tanpa tongkat? Itu tidak biasa. Abel menepisnya. Mungkin Rio sedang tidak beruntung. Lalu datanglah permintaan yang sebenarnya. Abel ingin menuju utara, menuju kota Luhn. Ia tidak tahu di mana ia berada, tidak ada peta, tidak ada arah. Ia ingin Rio menjadi pemandu. Rio memikirkannya. Ia telah menjalani kehidupan yang damai dan terisolasi. Ini adalah jalan memutar. Namun pada akhirnya, ia menerimanya. Mereka akan berangkat besok. Sebelum perjalanan dimulai, Rio punya satu hal terakhir yang harus dilakukan. Malam itu, ia melangkah keluar sendirian. Ia harus bertemu seseorang. Sebuah kehadiran yang hanya bisa ia dekati pada jam seperti ini. Makhluk itu tidak pernah merespons. Namun ia selalu merasakannya mendengarkan. Malam ini, ia mengucapkan terima kasih. Dia mengatakan akan meninggalkan hutan London untuk sementara waktu. Dia tidak tahu makhluk macam apa itu. Roh? Penjaga? Tidak masalah. Dia bertahan selama ini berkat makhluk itu. Dan malam ini, untuk menghormati pertemuan terakhir mereka, dia mengerahkan segenap tenaga dalam latihan sihirnya. Itulah caranya mengucapkan selamat tinggal. Pagi tiba. Keduanya berangkat. Abel memimpin dan meminta Rio untuk tetap di belakang. Dia ingin bertarung lebih dulu jika terjadi sesuatu. Dia tidak bisa terus-menerus dilindungi. Ini tentang harga diri. Rio mengangguk. Itu masuk akal. Lalu suara di depan membuat mereka membeku. Manusia kadal. Musuh yang tangguh. Terutama di medan lahan basah. Abel menyarankan untuk memancing mereka ke dalam hutan. Tidak berhasil. Mereka dikejar. Mereka harus bertarung. Rio tidak membuang waktu, dia memanggil 4 tombak es sekaligus. Abel tertegun. Bukan hanya karena sihirnya, tapi juga karena banyaknya sihir yang dirapalkan Rio sekaligus. Biasanya, sihir diaktifkan satu persatu per mantra. Tapi Rio tidak tahu itu. Baginya, ini normal. Saat pertempuran mereda, Rio merapal air bersih. Hidrasi itu penting. Kali ini ia merapal mantra dengan keras. Abel menyadarinya. Bukankah Rio diam saja waktu pertama kali? Rio menepisnya. Mungkin Abel sedang berhayal. Mereka terus berjalan. Abel menunjukkan sebuah koin kepada Rio, 1 florin. Mata uang dari kerajaan Knightley. Knightley. Nama yang terdengar kuat. Rupanya, setiap negara di negara-negara pusat memiliki mata uangnya sendiri, meskipun unitnya tetap sama. Knightley adalah salah satu dari 3 kekuatan besar. Yang lainnya, Kekaisaran Debuhi dan Konfederasi Handal. Debuhi? Rio tak bisa berhenti tertawa. Nama itu mengerikan. Abel tidak terhibur. Tapi dia setuju, nama negara itu penting. Aku dari Debuhi, kedengarannya kurang bagus. Jarak pandang membaik. Lalu datang masalah. Golem batu. Mereka tersandung ke sarang. Abel menyerang dengan serangan elektro, tetapi sarang itu beregenerasi. Rio melangkah maju. Dia mengeluarkan tembok es dan menggunakan kompresi massa. Dampak yang dihasilkan menghabisi 2 golem dalam satu serangan. Abel tertegun. Senjata yang didasarkan pada manipulasi massa. Mereka membersihkan golem yang tersisa. Satu jatuh dan berhenti bergerak, kemungkinan karena kehilangan kontak dengan bumi. Rio memeriksa mayat itu dan menemukan sesuatu di dalamnya, batu ajaib. Besar dan berwarna gelap. Batu itu telah menyerap mana dari monster selama berabad-abad. Temuan langka. Sayang sekali mereka tidak bisa mengambil yang lainnya. Tiba-tiba, tanah berguncang. Makhluk raksasa mendekat, seekor behemoth. Mereka berdua belum pernah melihatnya sebelumnya. Lalu datang lagi. Seekor wife. Pertempuran akan segera terjadi. Dan mereka adalah penonton di barisan depan. Mereka menyaksikan dengan takjub saat kedua monster itu bertabrakan. Rio mendukung behemoth, menjulukinya Behechen. Pertempuran itu tidak berlangsung lama. Pembatalan sihir terjadi. Kehadiran wife itu menghilang. Rio mendesah. Dia ingin melihat ronde kedua. Abel memutar matanya. Tapi momen itu belum berakhir. Pembatalan sihir. Sebuah konsep yang pernah didengar Rio. Konsep itu muncul di jebakan ruang bawah tanah. Abel menyinggungnya. Apakah Rio tertarik dengan ruang bawah tanah? Tentu saja. Penggemar fantasi macam apa yang tidak tertarik? Abel dengan santai menyebutkan bahwa satu-satunya ruang bawah tanah di negara-negara pusat ada di Luhn. Rio kehilangan akal. Mengapa Abel tidak mengatakannya lebih awal? Dia menuntut informasi lebih lanjut. Abel menurut. Ia menjelaskan 3 ras utama. Kurcaci, pandai besi yang kuat dan terampil. Beberapa bahkan tinggal di Luhn. Peri, lebih misterius. Kebanyakan tinggal di pemukiman hutan terpencil. Hanya 1 peri yang tinggal di Luhn. Persis seperti yang dibayangkan Rio. Saat mereka mendaki pegunungan utara, Abel bertanya dari mana Rio mendapatkan semua informasi ini. Rio ragu-ragu. Ia tidak bisa menjelaskan dengan tepat bahwa informasi itu berasal dari makhluk yang lebih tinggi di luar pemahaman manusia. Ia hanya berkata, lebih baik tidak bertanya. Abel tidak mendesak. Mereka beruntung masih hidup. Namun, Abel menyadari bahwa kehadiran magis behemoth itu mengerikan. Jika ia menyerang, mereka pasti sudah mati. Laporan mengatakan behemoth dan griffin belum pernah terlihat selama berabad-abad. Tanah ini tidak biasa. Rio tersinggung. Mungkin orang-orang belum berusaha cukup keras. Abel menjadi lebih serius. Wife yang mereka lihat, kemungkinan besar berasal dari langit utara. Itu menegaskan sesuatu, pegunungan itu bertindak sebagai penutup. Sebuah penghalang alami yang mencegah monster membanjiri tanah manusia. Dan sekarang mereka berada di dalamnya. Abel tidak ingin benar, tetapi sekarang mereka punya masalah.
Mereka tidak bisa begitu saja mengitari wife. Pada akhirnya, mereka harus bertarung. Rio tidak ragu-ragu. Dia menawarkan sebuah rencana, mendaratkan wife itu terlebih dahulu. Lalu menyerang. Abel setuju. Jika wife itu tetap di udara, mereka akan tamat. Rio mengambil posisi. Tenang. Fokus. Dia memanggil rentetan icik lelance lagi. 4 tombak diluncurkan ke atas dan mengenai sasaran. Wife itu jatuh ke tanah. Abel mengerjap. Sudah berakhir. Itu terlalu cepat. Bukankah ini seharusnya menjadi pertarungan yang mendebarkan dan menegangkan? Rio menggodanya. Apa dia tidak ingin beraksi? Abel mematikannya. Sempurna. Efisien. Ayo kita lakukan itu setiap saat. Rio mengangguk. Baiklah kalau begitu. Ayo kita bersihkan seluruh kawanan wife. Abel tidak membantah. Hanya menyerbu ke depan. Yap. Rio berpikir dalam hati. Abel benar-benar maniak pertempuran. Langit cerah. Jalan di depan terbuka lebar. Tapi perjalanan mereka masih jauh dari selesai. Monster, ruang bawah tanah, rahasia, dan mungkin sesuatu yang jauh lebih kuat menunggu di balik bayangan. Dan tak satu pun dari mereka tahu bahwa Rio itu abadi. Dimulai dengan pendakian, gunung, dan 3 penyintas berlumuran tanah yang berbau seperti isi perut wife goreng. Setelah amukan pembantaian wife yang tak terduga, Ryoma dan teman-temannya yang malang menemukan jalan raya. Ya, jalan, yang berarti peradaban. Peradaban berarti manusia. Manusia berarti pajak. Dan Ryoma memiliki nilai sosial yang hampir sama dengan kentut di pemakaman. Namun Abel, manusia yang setara dengan sertifikat terima kasih karena tidak mati, memutuskan untuk menjaminnya, lagi. Pria itu telah mengeluarkan koin perak untuk menyelundupkan wajah Ryoma yang menyedihkan ke kota sebelumnya. Dan sekarang ia menyeretnya ke kuil petualang seperti orang tua yang bangga memperkenalkan anak bermasalah mereka ke tempat penitipan anak. Dan Ryoma? Tikus mesum itu hanya senang tidur di tempat tidur dan melahap masakan petani asing apapun yang ditawarkan tempat pembuangan fantasi ini ke tenggorokannya. Sayang sekali harapannya akan kedamaian pupus oleh kutukan kari yang enak. Karena ketika Abel memperkenalkannya pada hidangan lokal itu, begitu lidah Ryoma menyentuh saus berbumbu rempah, ia hampir terisak-isak seperti pegawai kantoran yang sedang menduda dan menyantap ramen instan. Kari, makanan suci bagi setiap orang yang ditolak isekai, dan sudah ada di sini. Seluruh alur cerita protagonisnya hanya di jalan pintas. Tentu saja, si rakus jorok itu meminta tambahan. Pagi tiba, dan si tukang numpang menjijikan itu diseret ke kuil petualang seperti balita yang sedang divaksin. Abel menjelaskan dasar-dasarnya, daftar, dapatkan kartu, hindari pajak masuk kota, dan mungkin menjual beberapa bagian monster. Ryoma, yang status identitasnya lebih dipertanyakan daripada seorang pria di klub malam tanpa sepatu, mengangguk sambil berpura-pura tidak berhutang budi pada Abel seumur hidupnya setelah bereinkarnasi. Tentu saja, Ryoma punya pertanyaan. Terutama, bagaimana mungkin ada kedai kari sebelum ia bahkan bisa menciptakan api? Abel mencoba menghindari pertanyaan kuliner itu, tetapi Ryoma tidak membiarkannya begitu saja. Konspirasi kari itu nyata, dan jika Abel menyembunyikannya, apalagi yang ditimbun bajingan itu? Manisan? Rahasia? Wanita? Ryoma menuntut hidangan penutup seperti gremlin. Saat geng itu berjalan tertatih-tatih memasuki kota Lung yang dipenuhi gandum keemasan, Abel disergap oleh wajah-wajah familiar, penjaga, teman, figuran acak, semuanya berteriak seperti Groupier pada bintang pop yang sudah tak berdaya. Rupanya, Abel telah melakukan aksi Houdini sepenuhnya terhadap mereka. Hilang dalam aksi. Dianggap tewas. Mungkin dimakan naga. Seperti biasa. Tapi sekarang dia kembali, hidup, lecet, dan diberkati dengan teman baru yang tampak seperti pemuja yang kurang tidur dengan sihir air bersih. Ryoma dilirik sinis oleh separuh penduduk kota saat Abel memamerkan kartu penyelamat misteriusnya seperti seorang ayah yang bangga memamerkan seni makaroni anaknya. Gosip-gosip mulai ramai. Crimson Sword, kelompok petualang terkuat Lun, kembali, dan mereka membawa rekrutan baru yang aneh. Orang-orang berbisik. Dihakimi. Diperhatikan. Ryoma hanya berdiri di sana, bernapas melalui mulut dan berpura-pura rendah hati. Guild itu adalah ruang bawah tanah yang ramai berisi pujian dan pembual yang suka mengecek peringkat. Kembalinya Abel memicu teriakan reuni yang cukup keras untuk membangunkan orang mati. Jadi Ryoma menunggu di sudut seperti tanaman pot paling canggung di dunia. Namun bahkan di tengah kekacauan itu, pertempuran sesungguhnya baru saja dimulai, karena sudah waktunya untuk mendaftarkan orang tak dikenal yang meneteskan air ini sebagai petualang sejati. Abel, yang tidak puas menyelamatkan nyawa Ryoma yang menyedihkan, memutuskan untuk merekomendasikannya untuk peringkat D, melewati peringkat sampah peringkat F. Biasanya ini membutuhkan reputasi legendaris, riwayat hidup membasmi monster, atau mungkin suap. Tapi Abel punya bukti, batu ajaib wife yang besar, gemuk, dan menyeramkan yang sepertinya dapat memberi kekuatan pada seluruh bangsa, atau pertarungan bos tingkat menengah. Ketua persekutuan, Humak Glass, pria tua pemarah dengan kerutan stres yang lebih tajam daripada kecerdasannya, hampir hancur berkeping-keping saat melihatnya. Wife adalah ancaman tingkat nasional. Makhluk tingkat kiamat. Membunuh satu wife seperti meninju wajah badai dan hidup untuk menyombongkannya. Yang lebih mengejutkan lagi, Ryoma dan Abel telah melintasi Gunung Iblis. Sendirian. Tanpa senjata. Dan tanpa rasa ingin mempertahankan diri. Itu saja sudah cukup untuk menggeser status Ryoma dari pecundang ke legenda tingkat menengah. Menghadapi semua absurditas itu, persekutuan tidak punya pilihan selain menerimanya. Ryoma, penyihir misterius bermandikan minyak, kini resmi menjadi petualang tingkat D. Selanjutnya datanglah neraka birokrasi yang dikenal sebagai pendaftaran.
Seorang wanita bernama Nina, jelas terlalu profesional untuk berurusan dengan orang-orang menjijikan seperti Ryoma, menuntunnya melalui proses tersebut seolah-olah ia adalah gelandangan yang kebingungan sedang belajar menggunakan mesin penjual otomatis. Nama: Ryoma. Pekerjaan: penyihir. Elemen: air. Tempat tinggal: tumpukan sampah tunawisma. Ia bahkan menawarinya tempat tidur di asrama guild selama 300 hari ke depan. Ryoma menahan diri untuk tidak bertanya apakah asrama itu asrama campuran. Saat Nina menjelaskan aturan guild, seminar Dungeon, dan seminar sihir yang bisa Ryoma serap ilmunya, ia hanya mengangguk seperti anjing kampung yang patuh. Ketika akhirnya Nina menyerahkan kristal untuk mendaftarkan tanda mananya, pria itu hampir gemetar karena kegirangan. Akhirnya, sebuah kartu dengan namanya tertera di atasnya. Sesuatu untuk membuktikan bahwa ia bukan sekadar orang aneh yang canggung secara sosial dengan kompleks dewa. Ryoma menatap kartu petualang barunya seperti kondom platinum. Dan begitu saja, penyihir berlumuran lendir itu resmi menjadi miliknya. Tapi Abel belum selesai menyeret Ryoma seperti orang tua yang berprestasi dalam tur. Perhentian berikutnya, persekutuan penyihir, rumah bagi para kutu buku misterius, cendekiawan yang menyebalkan, dan penyihir yang benar-benar mandi. Disinilah Ryoma akan bertemu seseorang yang berbahaya, Chalia, ketua persekutuan penyihir air. Seorang wanita dengan kemampuan magis dan tatapan dingin yang membuat pria langsung terbakar hanya dengan sekali pandang. Abel menghipnotis Ryoma seperti agen bakat cabul yang memperkenalkan keajaiban satu hit berikutnya. Chalia meminta demonstrasi. Ryoma tidak ragu-ragu. Bola air. Dan seperti sihir, dan ya, sihir sungguhan, ia menyulap bola air sempurna di tempat. Bukan gumpalan yang tersendat. Bukan balon yang bocor. Bola air malapetaka yang rapat, padat, dan dibentuk dengan presisi. Chalia praktis mengerang. Otodidak? Omong kosong. Ia langsung menawarinya tempat duduk di meja bundar sihir. Persekutuan akan mendanai penelitiannya, membuka material tingkat tinggi, dan memberinya akses ke para penyihir top. Ryoma menerimanya seperti orang kelaparan yang diberi prasmanan. Pendaftarannya dipercepat. Identitas diserahkan. Tanda tangan sihir direkam. Dalam hitungan menit, tikus got yang tadinya pendiam ini kini menjadi bagian dari persekutuan penyihir, dengan Chalia secara pribadi membimbingnya ke perpustakaan seperti ilmuwan gila yang bangga mengikuti eksperimennya berikutnya. Dan sialnya, ia terkesan. Kepadatan sihir airnya? Sempurna. Kontrol mana? Sempurna. Potensi? Luar biasa. Chalia siap membentuk keajaiban kotor dan basah kuyup ini menjadi ancaman sihir. Kembali di penginapan, Ryoma bergabung kembali dengan Abel, dan keduanya tenggelam dalam perenungan di penghujung hari. Kari kembali menjadi menu, karena memang begitu, dan Ryoma mulai terobsesi seperti orang gila berjas lab. Ia ingin tahu asal-usul sihir. Filosofi di balik mana? Rahasia campur tangan ilahi. Sementara itu, Abel hanya ingin Ryoma diam dan makan. Rupanya, sihir berasal dari para dewa. Atau dari manusia. Atau keduanya. Tak seorang pun benar-benar tahu. Tapi Ryoma terpikat. Calon penyihir cendekiawan sejati, siap membedah, menganalisis, dan bahkan mungkin mendefinisikan ulang sihir seperti yang mereka kenal. Abel memperingatkannya untuk tidak berlebihan. Ryoma, mengabaikan setiap tanda bahaya, berkata ia akan berlatih lebih keras. Maka hari itu berakhir dengan sepiring kari yang mengepul, dua teman yang tak terduga, dan seorang penyihir cabul yang sedang naik daun, yang berubah dari orang tak dikenal menjadi anak ajaib terdaftar di guild dalam waktu kurang dari 24 jam. Amon gemetar karena gugup, sekujur tubuh basah kuyup, keringatnya sudah mengucur deras bahkan sebelum matahari terbenam. Sekantung kecemasan yang menyedihkan ini telah bertahan selama 5 hari latihan tingkat bayi, tetapi sekarang saatnya untuk penjelajahan dunia bawah tanah yang sesungguhnya, sesuatu yang jelas-jelas tidak cocok untuk jiwanya yang kurus kering. Sang instruktur membentak peringatan terakhir, melemparkan kata-kata seperti lapisan pertama dan wabah monster ke angin bagi permen di pemakaman. Yang lain, mereka bersemangat. Sementara itu, Amon dalam hati menulis surat wasiatnya di atas tisu toilet. Rio, si bajingan misterius yang terlalu keren untuk ruangan itu, melontarkan pertanyaan bernada tinggi tentang teleportasi seperti kutu buku isekai yang terlalu banyak membaca artikel wiki. Yang lain praktis meneteskan air liur kagum. Meskipun itu hanya sesi tanya jawab Radungeon, tanda-tanda peringatannya sudah menyala merah. Wabah binatang buas hebat yang bisa mengubah kota kecil yang damai dan penuh petualangan ini menjadi monster mash 3000. Namun para instruktur, para kadal tak berperasaan ini, hanya mengangkat bahu. Tidak hari ini, kata mereka. Seolah-olah hari esok lebih aman. Ritual masuk dilewati seolah-olah itu adalah sequel dari permainan yang tak seorang pun ingin mainkan. Tak ada kayu bakar, tak ada doa, hanya perjalanan panjang menuju kegelapan menganga di lantai pertama. Amon mencoba bernapas dalam-dalam, kemungkinan menghirup lebih banyak debu daripada keberanian. Yang terjadi selanjutnya sama sederhananya dengan tutorial Dungeon, seekor semut prajurit yang menyeramkan, seolah-olah para dewa Dungeon sendiri menganggap kru ini terlalu menyedihkan untuk hal lain. Rio, kode curang pelempar es, melontarkan mantra sihir dengan keanggunan bos terakhir, membekukan musuh di tengah pelarian. Amon kemudian terhuyung ke depan dan entah bagaimana, entah karena keajaiban atau karena belas kasihan para dewa, mendapatkan tebasan-tebasan yang bersih. Selamat. Semut itu sudah mati. Para noob sekarang menjadi petualang sejati. Dan batu ajaib itu? Sepotong kecil bukti bahwa Amon bukan sekadar sekarung daging yang menunggu untuk dimakan. Saatnya perayaan, pesta yang begitu tenang sampai-sampai seorang biarawati pun tak akan mabuk. Tanpa alkohol, tanpa pelayan ekci, hanya dentingan cangkir jus petualang yang menyedihkan dan pujian canggung.
Amon mencoba memberi pujian kepada Rio, tetapi Rio sama sekali tidak mau menerima omong kosong rendah hati itu. Jika kau membunuh serangga, kau memilikinya seperti seorang juara. Begitulah cara seorang petualang. Mereka mendiskusikan rencana ruang bawah tanah untuk besok seperti sedang merencanakan perjalanan ke pantai, meskipun mereka memiliki keberanian gabungan seperti pel basah. Rio berencana untuk pergi ke lantai 3, yang membuat Amon berseri-seri seperti anjing mendengar kata jalan. Lalu tibalah plot twist, semut-semut itu seharusnya tidak berada di lantai pertama. Menurut Guild, kelelawar adalah musuh utama di sini. Tapi rupanya, semut-semut mulai menggali akhir-akhir ini. Tentu saja, keanehan ini tak dibiarkan begitu saja. Masuklah Abel, si pedang merah berwajah angkuh itu sendiri, memancarkan energi, aku terlalu baik untuk kota ini. Ia dengan santai menjelaskan perilaku semut-semut yang menggali terowongan, lalu menghujani Rio dengan kecaman bak ahli perang pasif-agresif. Abel tak hanya merendahkan, ia praktis memenuhi ruangan dengan energi petualang elitnya. Mills, pendekar pedang kelas F yang baru turun dari bus, hampir saja melumat dirinya sendiri saat meminta jabat tangan. Rasanya seperti seorang anak laki-laki bertemu artis hentai favoritnya. Namun kemudian semuanya berubah menjadi kekacauan. Abel, si brengsek tampan itu, mencoba menyelinap dari tugas guildnya seperti seorang one night stand yang bersalah. Horen, pawangnya dengan kesabaran seorang guru yang kesal, menyeretnya pergi dengan menarik kerah jubahnya. Saat Abel menjerit seperti balita manja, Rio berdiri di sana seperti gadis yang tak peduli secara emosional. Teriakan pengkhianatan Abel bergema seperti kucing yang disedot debu, meninggalkan gelombang rasa malu dan harga diri yang terluka. Rihia, gadis pendiam dengan mata yang mampu menelanjangi jiwa, memuji Rio dengan lembut. Sementara itu, Rin menegurnya karena bersikap aneh dan tenang, yang memang wajar. Rio memiliki emosi yang meluap-luap. Namun, jauh di balik semua ketabahan itu, ada sesuatu yang menggelegar. Kemudian, Amon memamerkan keahlian pedangnya di depan seorang senior yang terkesan, menebas musuh-musuhnya seperti samurai yang ingin menjadi ayah. Gerakannya mencerminkan gerakan Abel, karena rupanya, pria itu belajar dari seorang pensiunan tua bangka bernama Pak Tua Kuning. Ya, itu nama aslinya. Mungkin. Ternyata Pak Tua Kuning berlatih di salah satu dojo pedang ternama di ibu kota kerajaan, yang berarti gerakan-gerakan Amon di pedesaan tidak sepenuhnya buruk. Sementara itu, Rio mengungkapkan bahwa dia bukan sekadar penyihir yang mengayunkan tongkat. Dia juga tahu cara menggunakan pedang, dilatih oleh mentor, tetapi sebagian besar otodidak. Kontradiksi yang berjalan, orang ini. Sihir, pedang, aura misteri. Pantas saja semua orang takut atau bergairah padanya. Saran dari mentor wanita itu sederhana, jangan mati. Bangun daya tahan. Larilah sekuat tenaga. Jika kau pingsan, kau tidak keren, kau seperti mayat. Rupanya, bahkan Abel dulu menyenggol bahunya yang kutu buku pedang di pagi hari. Para jenius, tampaknya, masih harus berkeringat. Rio, sebagai serigala penyendiri yang misterius, tidak bertahan. Tidak ada Dungeonran untuknya hari ini. Dia membayangkan medan perang yang berbeda, perpustakaan. Ya, perpustakaan. Karena tak ada yang lebih menggambarkan energi karakter utama, selain membaca sendirian di ruang buku berdebu sementara bahumu masih berdenyut akibat duel iblis. Buku-buku alkimia. Resep. Rumus ajaib. Semua buku kutu buku. Rio menginginkan semuanya, tapi label harga itu menatapnya seperti penagih utang mafia. Sebelum ia sempat menemukan cara merampok toko buku tanpa merusak mistiknya yang tajam, segalanya berubah. Gerhana matahari langsung menyelimuti dunia dengan kengerian. Sebuah kekuatan menyeramkan merayap di udara, cukup tebal untuk membuat seekor kambing mengalami PTSD. Lalu ia tiba. Leonor Uraca Alburquerque. Nama yang lebih panjang dari kesabarannya. Iblis yang menyamar sebagai pria tampan yang sombong dengan sikap yang cukup untuk menghancurkan satu blok kota. Kekuatannya berbau energi pertarungan bos, dan ia menginginkan satu hal, kepala Rio ditusuk sate. Sayang sekali Rio tidak tertarik menjadi santapan siapapun hari ini. Mereka beradu bagai dua dewa di sebuah konvensi cosplay, sihir, angin, api, dan keangkuhan beterbangan di mana-mana. Pedang penghancur jubahnya bertemu dengan perlengkapan raja peri milik Rio, yang rupanya memiliki pelindung plot yang cukup untuk menangkis seluruh serangan nuklir sihir. Pertarungan mereka meningkat menjadi absurd. Rio, dengan segala ketajaman dan misterinya, nyaris tak selamat. Faktor penyembuhannya retak, kecepatannya hancur, dan mulutnya tak bisa diam. Akhirnya, ruangan itu mulai runtuh. Ada sesuatu tentang pemandian, yang entah metaforis atau sekadar bukti bahwa iblis juga mesum. Sebelum menghilang, Leonor menjatuhkan satu janji terakhir. Ia akan kembali, dan lain kali, ia akan membunuhnya sendiri. Hebat. Satu lagi Yandere ditambahkan ke dalam koleksi. Rio terhuyung-huyung keluar dari kekacauan sihir, nyaris tak mampu menahan diri. Jubah Raja Perinya adalah MVP, telah menyerap cukup banyak kerusakan untuk membuat tank tersipu malu. Tetap saja, ia sangat kesakitan. Pikirannya seperti telur orak-arik, dan yang ia inginkan sekarang hanyalah buku dan keheningan. Di bank, ia menemukan setumpuk uang yang menunggunya, pembayaran untuk batu ajaib wife itu. Uangnya begitu banyak, sampai-sampai membuatnya basah kuyup. Tak perlu lagi mengkhawatirkan sewa. Tak perlu lagi mencari uang receh. Ia kini resmi terlalu kaya untuk peduli. Kembali di penginapan, teman-teman sekamarnya akhirnya kembali. Mereka menyambutnya seperti kekasih yang telah lama hilang, hanya untuk mengetahui bahwa Rio telah ditikam iblis di pemandian ajaib. Ia menepisnya seperti lutut yang lecet. Tapi Rihia, sentuhan lembutnya adalah satu-satunya sihir penyembuhan yang ia butuhkan. Ia mengobatinya, membisikkan kata-kata manis, dan menghajarnya dengan rasa bersalah seumur hidup. Kau penting bagi kami sekarang. Oh off. Tepat di skrotum emosionalnya. Bahkan Amon dan Rin pun mengaku khawatir. Dan untuk sekali ini, Rio membiarkan nada dingin suaranya mencair menjadi ucapan sederhana. Terima kasih. Ia sudah pulang. Patah hati,
memar, mungkin berdarah di dalam. Tapi pulang. Pasukan itu memutuskan, besok, mereka akan kembali ke ruang bawah tanah. Kali ini, ke lantai 4. Dengan kerja sama tim. Dengan keberanian. Dengan keyakinan yang nyaris bunuh diri. Namun di suatu istana yang jauh, para perencana sudah berbisik-bisik tentang bencana besar. Kota-kota runtuh, kawah-kawah menganga bagai resleting neraka, dan bahkan para elit pun mulai berkeringat. Dan di tengah semua itu, anak laki-laki itu. Orang aneh yang berpenampilan pecundang, misterius, dan sangat kuat yang mengalahkan iblis di sumber air panas ajaib lalu pergi membeli buku seolah-olah itu hanya Selasa biasa. Bencana itu akan datang. Dan Rio, dia akan menunggu dengan pedang, mantra, dan sarkasme bermata kosong.